Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima dengan NRP 562052132275 kelas B, nomor absen 26, mata kuliah konservasi spesies, dengan judul Ikan Napoleon dan Underwater Visual Sensors. Nomenklatur dan bioekologi Napoleon. Klasifikasi ikan Napoleon adalah jenis ikan teleos dari kelas Labridae yang mempunyai bentuk unik tersendiri dan bertubuh besar di antara jenis-jenis yang termaksud dalam kelas tersebut. Dalam sistematika nomenklatur yang resmi, ikan Napoleon Chelinus undulatus ini diklasifikasikan sebagai berikut. Phylum Chordata, kelas Costacea, ordo Perciformes, famili Lebridae, genus Chelinus, spesies Chelinus undulatus. Jenis ikan ini pertama kali dideskripsikan oleh Rappel pada tahun 1835 dengan nama latin Chelinus undulatus. Nama umum ikan ini adalah Gianurres, diberikan untuk kepentingan perdagangan di pasar dunia. Asal-usul nama Napoleon tersebut lebih dicirikan pada bentuk kepalanya yang besar dan menonjol ke depan. Morfologi ikan ini pertama adalah juvenil yang memiliki belang-belang. Untuk gambar B dan C itu adalah Napoleon remaja yang memiliki kurat di bawah mata dan sisik serta ekor yang spesifik. Dan D ini adalah Napoleon dewasa yang mempunyai jenong atau tonjolan dahi. Menurut Soeharti, ikan Napoleon merupakan salah satu jenis ikan karang yang memiliki banyak keunikan, tidak hanya mengalami perubahan jenis kelamin saat usia dewasa, tetapi juga memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda antara fase juvenil dan saat dewasa. Untuk ikan Napoleon dewasa mudah dikenali karena memiliki ciri-ciri spesifik seperti bibir yang tebal, tonjolan dahi di atas mata yang berubah menjadi besar saat bertambahnya umur, dan gurat di atas serta di bawah mata. Ikan ini juga memiliki sepasang gigi depan yang tajam dan sedikit menonjol keluar dari bibir seperti kebanyakan ikan kakatua. Ikan Napoleon yang masih gelondongan berwarna terang dengan garis-garis berwarna gelap yang melintang sampai di bawah matanya. Anakan yang sudah beranjak besar memiliki warna hijau terang. Napoleon dewasa memiliki warna kehijauan yang digradasinya dari hijau terang ke hijau gelap. Ketika Napoleon masuk usia tua, berwarna antara hijau ke biru pastel dan tubuhnya jauh lebih besar. Perubahan bentuk tubuh dan warna sepanjang perjalanan hidupnya menyebabkan sulit untuk mendeteksi kapan perubahan jenis kelamin dari spesies ini terjadi, tetapi betina dapat dikenali sepintas lebih jauh. Untuk gambar betina dan jantan adalah perbedaan rupa ikan Napoleon betina pada gambar atas dan jantan pada gambar bawah adalah ujung sirip punggung bagian belakang, warna sisik, dan bentuk bibir. Ikan Napoleon dan habitatnya. Satu, ikan Napoleon memiliki dua habitat yang berbeda sesuai dengan fase usia ikan ini. Fase muda atau anakan lebih umum ditemukan di area dekat pantai atau gobal, sedangkan fase tua umumnya menyukai area di luar terumbu karang yang menghadap laut lepas. Perbedaan tersebut lebih pada masalah dangkal atau dalamnya perbedaan tempat tinggal atau habitat ikan tersebut. Sepanjang hidup ikan Napoleon, mulai dari penetasan, juvenil, hingga dewasa selalu berasosiasi dengan terumbu karang atau di habitat-habitat yang berdekatan dengan terumbu karang, seperti padang lamun dan mangrove. Ikan Napoleon yang masih stadium gelondongan atau juwana hidup pada kedalaman kurang lebih dari 2-3 meter. Benih-benih atau gelondongan ikan tersebut hidup di paparan terumbu yang dipenuhi oleh karang keras dan karang lunak atau subkoral serta biota laut lainnya seperti ganggang, makroalga, dan lamun. Anakan Napoleon memiliki afinitas yang kuat sekali dengan karang keras, ditemukan pada 4 jenis hydrocoral dari 4 jenis acropora dan 1 jenis Phorites cylindricus, ganggang Sargassum atau Turbinaria, kelompok makroalgae, dan lamun dan Halus acroides yang berfungsi sebagai relung ekologi. Nietzsche sebagai anakan tersebut. Ikan Napoleon cenderung terlihat individual atau soliter di area terumbu karang, meskipun terlihat berkelompok atau berpasangan. Jumlah kelompok jarang lebih dari 10 ekor. Kemudian ikan Napoleon dapat beradaptasi pada area karang dengan tutupan karang batu yang rendah sampai tinggi, bahkan masih dijumpai pada area karang rusak. Rentang habitat di mana ikan Napoleon dijumpai mencakup campuran dari beragam bentuk kehidupan bentik terumbu karang seperti pasir, Rables karang, sponge, koralium, sampai karang keras submasif dan bercabang dengan form air yang jernih. Rekrutmen Napoleon. Menurut Gillen 2010, dalam pengertian ekologis, rekrutmen adalah kolonisasi anakan yang tadinya bersifat plankton lalu menempati ruang tempat tumbuhnya. Rekrutmen dalam pengertian perikanan
adalah pertumbuhan populasi di mana kelompok ikan-ikan berukuran kecil masih di dalam kategori ukuran ikan yang dapat ditangkap oleh alat tangkap. Menurut Chad et al., rekrutmen Napoleon juga digambarkan sebagai petunjuk kapan ikan mengalami perbedaan kelamin karena perubahan kelamin adalah penting dalam mendukung perkembangan populasi. Lebih lanjut, Galen menyatakan lagi bahwa informasi yang rinci tentang rekrutmen ikan Napoleon belum tersedia dalam perkiraan laju perikanan yang berkelanjutan. Sebagaimana digambarkan oleh Sadovi dalam model perkembangan terbaru, hubungan antara sediaan dan rekrutmen masih menunjukkan ketidaktentuan. Oleh karena itu, Galen menyebutkan bahwa rekrutmen ikan Napoleon lebih bersifat sporadis, khususnya untuk pola umum dari jenis ikan berumur panjang yang mana populasinya cenderung didominasi oleh kelas umur muda. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan berat pada pola rekrutmen selama masa produktif yang tidak menentu dapat menimbulkan pengaruh besar jangka panjang. Jika kita mengacu pada rekrutmen dalam pengertian perikanan, pola perikanan Napoleon memiliki perbedaan yang besar dalam ukuran rekrutmen. Dengan pola rekrutmen sporadis seperti ini, Purnomo mengkhawatirkan terganggunya pola alamiah perkembangbiakan ikan Napoleon sebagaimana rekrutmen dalam pengertian ekologi. Hal ini dianggap menyebabkan pemutusan pola reproduksi karena telah terjadi penangkapan pada kelas ukuran yang seharusnya produktif untuk perkembangan populasi secara alami. Untuk distribusi ikan Napoleon sendiri, tergolong kelompok ikan demersal dan dapat ditemukan pada lokasi terumbu karang di perairan tropis dunia, terutama di wilayah Indo-Pasifik dari bagian barat Samudra Hindia dan Laut Merah sampai ke selatan Jepang, New Caledonia, dan tengah Samudra Pasifik. Di Australia, ikan ini ada di perairan pantai yang berkarang dari bagian utara sampai ke bagian selatan Australia dari Great Barrier Reef. Ikan ini dilaporkan ada di perairan teritorial dari 48 negara di dunia. Tingkah laut Napoleon dianggap pemalu oleh ikan Napoleon dianggap pemalu oleh karena sifatnya yang selalu menghindar ketika berpapasan dengan penyelam. Hal ini merupakan sifat bawaan dari setiap biota laut yang menghindar dari predator. Namun kemudian terbukti ikan Napoleon yang berukuran besar sering muncul mendadak di depan penyelam. Ternyata Napoleon dapat beradaptis pada lingkungan di depth situs tertentu, seperti Great Barrier Reef, dan berani mendekati penyelam yang menyediakan umpan telur. Hal ini menunjukkan bahwa Napoleon juga dapat diarahkan perilakunya dalam batas-batas menguntungkan dan rasa aman, sehingga memiliki potensi untuk kepentingan atraksi bawah laut. Ikan Napoleon berukuran besar sering berenang sampai 1 km jauhnya, sedangkan Napoleon berukuran kecil yang menjadi anggota dari kelompok umumnya memiliki daerah teritorial sendiri dan jarang pergi jauh dari wilayahnya. Bahkan anakan Napoleon jarang pergi jauh dari relung ekologisnya. Ekonomi, ikan Napoleon bersifat diurnal. Ikan ini mencari makan pada siang hari dan biasanya naik ke area rataan terumbu mengikuti air pasang pada pagi atau sore hari. Pada malam hari, ikan ini termasuk di gua. Ini masuk ke di gua atau celah-celah batu hanya untuk beristirahat tanpa aktivitas makan. Pada musim pemijahan, ikan Napoleon yang sudah siap matang gonad hidup dalam komunitasnya yang terbatas. De Moyer dan Collin melaporkan bahwa ikan ini memiliki sifat agregasi saat proses pemijahan, seperti yang biasa dikerjakan oleh kerapu yang memiliki sifat breeding aggregation. Kebiasaan makan ikan Napoleon menduduki posisi piramida bagian atas dalam rantai makanan. Napoleon tergolong predator dan termasuk pemakan segala atau oportunis, yaitu menyukai ikan, kekerangan, anakan kepiting atau crustaceae, bulu babi, dan bintang laut, belut laut, dan ikan-ikan kecil yang hidup di atas dan yang di dasar laut. Ikan Napoleon juga dilaporkan oleh Randall bahwa ikan Napoleon mampu menetralisir racun dari jenis ikan laut yang menjadi makanannya, seperti ikan buntal kota, Ograchidae, dan Sea Aplysia. Makanan gimana Napoleon menurut hasil analisis lambung antara lain adalah invertebrata, Crustaceae 29%, Mollusca 20%, dan Echinodermata 3%, serta ikan belenit dan gobit 12%. Reproduksi ikan Napoleon tergolong ikan berumur panjang dengan pola reproduksi yang tertunda dan umur betina matang gonad berkisar antara umur 5 sampai 7 tahun. Ukuran pertama gonad 35 cm. Ikan Napoleon betina memiliki tingkat harapan hidup relatif lebih tinggi daripada jantan. Ikan Napoleon betina dilaporkan dapat hidup sampai 32 tahun, sedangkan Napoleon jantan sedikit berumur lebih pendek dalam masa perkembangbiakan Napoleon yang diduga lebih dari 10 tahun. Laju pertumbuhan populasinya ternyata rendah. Ikan Napoleon termasuk hewan hermaprodit, protigenus, artinya mereka dapat berubah jenis kelamin dari betina ke jantan
tahap ini terjadi pada saat ikan Napoleon usia dewasa, di mana ukuran tubuh saat itu berkisar antara 55 sampai 75 cm. Pada tahap permulaan, ikan ini ada yang terlahir dengan jenis kelamin jantan yang selanjutnya akan tetap menjadi jantan, tetapi sebagian dari populasinya tidak akan pernah menjadi jantan yang berkuasa. Perubahan jenis kelamin menjadi penjantan diperkirakan terjadi pada usia 9 tahun atau pada ukuran 70 cm. Menurut Charles, menyebutkan bahwa Napoleon betina dewasa dapat berubah menjadi jantan, di mana satu dari betina-betina yang besar akan berubah menjadi jantan besar dan menjadi pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok memiliki tubuh yang besar, melebihi ukuran penjantan-penjantan lainnya, dengan warna dan corak fisik yang lebih menarik sebagai tanda bagi betina-betina yang selalu mengikutinya. Menurut Glenn, perubahan jenis kelamin dari betina ke jantan ini diperkirakan untuk mempertahankan jumlah jantan yang ideal dalam populasinya, yaitu sebagai pembawa peran untuk membuahi betina-betina dalam populasi untuk menjamin kelangsungan hidup menurut pola reproduksi yang unik. Tapi setelah proses perubahan jenis kelamin setelah selesai dilalui, ikan Napoleon jantan kemudian memasuki tahap akhir, yaitu terminal phase. Jantan biasa supermelas bersama betina-betinanya dalam jumlah yang terbatas memasuki tahap breeding atau memproduksi keturunan. Dalam tahap breeding, seekor ikan jantan besar bersama betina mendiami wilayah teritorial tertentu yang selalu dijaga dan dilindungi oleh jantan tersebut. Dalam wilayah teritorial tersebut, ikan Napoleon memiliki area pemijahan sendiri. Pemijahan umumnya mengambil tempat di laut terbuka dekat terumbu karang dan dalam bentuk larva terbawa sampai area terumbu karang waktu pasang surut. Hasil penelitian di New Caledonia menyatakan bahwa ikan Napoleon bertelur di laut terbuka dengan ukuran telurnya berdiameter 0-65 mm. Tempat mengambang dan menyatukan telur dan sperma dikenal dengan nama epipelagic zone, yang biasanya terletak di laut terbuka dan berada di bawah permukaan laut dengan kedalaman sekitar 5-7 meter. Menurut Colin, lokasi dan luas tempat agregasi tersebut selalu konsisten dalam setiap kali musim memijah. Menurut Russell, 2001 tempat agregasi pemijahan tersebut sangat spesifik dan Napoleon menggunakan area yang sedikit lebih sempit dari yang digunakan kerau karang. Underwater Visual Census UVC sebagai alat bantu monitoring populasi Napoleon. Ikan Napoleon sudah lama dieksploitasi, sedangkan data dan informasi tersebut tersedia tidak terkait data potensi populasi ikan tersebut tidak didokumentasi dengan baik. Pemantauan populasi ikan Napoleon kalah cepat dibandingkan dengan laju eksploitasinya. Survei populasi ikan Napoleon di alam dengan teknik UVC sebagai metode yang terpilih adalah lebih tertumpu pada kemampuan pencacah atau observer pada pengenalan subjek secara langsung pada habitatnya. Ikan Napoleon sudah didistribusikan bersama-sama dengan jenis lainnya dengan dalam harga yang sama, yaitu Chelinus. Ikan Napoleon yang diberi nama Chelinus undulatus oleh Raphael 1835 memiliki ciri-ciri yang berbeda dari jenis Chelinus lainnya. Pada tingkat pandangan, seorang penyelesaian yang sudah ahli terutama menyangkut bentuk tubuh, sirip, suara sisik, dan warna visualnya, sehingga dapat dibedakan dengan jenis Chelinus lain dan ikan karang lain. Oleh karena itu, identifikasi jenis menurut teknik yang lazim seperti pemeriksaan tanda-tanda morfologi spesifik ikan menurut kunci identitas dapat dikesampingkan. Kemudian langkah yang perlu diambil sebelum melakukan sensus adalah gunakan foto yang dipenuhi ikan Napoleon, belajar mengenalinya lebih baik, kemudian gunakan bantuan nelayan menangkap Napoleon. Kemudian langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan lokasi. Yang pertama adalah gunakan teori sebagai dasar asumsi, gunakan referensi atau jurnal penelitian, kemudian gunakan informasi pengumpul atau pengusaha Napoleon, gunakan informasi penyelam dan operator motorboat, dan gunakan informasi nelayan. Untuk prosedur aplikasi UVC sendiri, yaitu persiapan survei merupakan salah satu tahapan yang penting dan penentuan tingkat keberhasilan dalam penggunaan metode UVC ini. Apabila survei dipersiapkan dengan baik, maka pelaksanaan di lapangan akan lebih mudah untuk dilakukan. Beberapa hal berdasar yang harus dilakukan dalam tahapan persiapan diantaranya adalah sebagai berikut: protokoler, yang dimana tim survei dalam melengkapi kebutuhan tertentu atau jasa-jasa diperlukan selama di lokasi survei. Kemudian peralatan survei, yang terdiri dari peralatan selam dasar atau scuba, kompresor, peralatan alat tulis, GPS, jam tangan, waterproof, underwater video, kemudian robot boat atau sejenisnya. Cara pemanfaatan GPS adalah keutamaan dalam metode UVC adalah pemanfaatan global position system sebagai receiver untuk penentuan posisi logging seperti GPS terkemas dalam housing yang dapat terapung di permukaan air dan dapat ditarik oleh perenang atau penyelam.
Sebelum digunakan, GPS disetting setiap 30 detik agar diperoleh rekaman yang akurat dari lintasan yang dilalui oleh pengamat, di mana rekaman ini akan menjadi catatan penting di posisi koordinat untuk setiap aktivitas sensus. Setelah data rekor GPS tersebut di-download. Kemudian cara memperlakukan data. Cara perlakukan data penting yang diambil ketika sensus fisik adalah jumlah individu dan ukuran Napoleon dengan kategori individu juvenil, dewasa dan tua digunakan unit sentimeter. Data pendukung dapat diambil sesuai tujuan server dan tipe kajian yang ditetapkan, tetapi data pendukung dapat pula tidak diambil jika dipandang tidak perlu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.